Shalom, perkenalkan nama saya Margareta Siagian, NIM 212240814. Saya ingin menjelaskan tentang materi agama Kristen, pandangan Kristen tentang hukum dengan judul Demokrasi dan HAM menurut perspektif Alkitab dan iman Kristen. Sebelumnya, hukum itu adalah merupakan perlindungan kepentingan masyarakat yang berbentuk kaidah, aturan, atau norma yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum itu juga bisa dikatakan merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial yang berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib dan aman. Dengan adanya hukum, maka permasalahan kepentingan antar manusia, antar individu maupun kelompok dapat diatur secara bersama dan dalam masyarakat. Kita masuk ke HAM dan demokrasi di Indonesia. Salah satu syarat negara hukum adalah jaminan hak asasi manusia. Indonesia menjunjung tinggi perlindungan terhadap HAM di kalangan masyarakatnya. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang paling asasi yang dilekatkan oleh Sang Pencipta pada setiap manusia, baik itu dewasa, remaja, maupun anak-anak sekaligus. Setiap orang perlu menjunjung tinggi HAM. Hal ini disebabkan karena HAM adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terdapat di Undang-Undang 1945, di Pancasila, maupun di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang kedua itu kedaulatan Allah yang universal atas manusia dan HAM. Yang ketiga, eksistensi manusia yang memiliki HAM adalah imago Dei, yaitu citra Allah. Yang kedua, yaitu ada demokrasi. Demokrasi dipandang sebagai suatu yang penting karena nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Demokrasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama atau masyarakat dan pemerintahan yang baik. Beberapa perilaku utama dalam budaya demokrasi tersebut adalah: 1. Menjunjung tinggi persamaan harkat dan derajat. Yang kedua, menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban. Yang ketiga, membudayakan sikap bijak dan adil. Yang keempat, memiliki sikap keterbukaan dan kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kelima, melakukan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Di Indonesia sendiri, contoh demokrasi itu adalah salah satunya yaitu pemilihan umum yang sudah termasuk ke dalam lingkup politik pemerintahan. Banyak sekali terjadi penyimpangan di dalam terlaksananya demokrasi di Indonesia yang kadang sampai tidak memperdulikan hak asasi manusia di setiap individu. Sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus pernah berbicara tentang politik kepada orang Farisi yang ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan, "Katakan kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus menjawab, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dalam Matius 22 ayat 15-21. Artinya, setiap orang harus mempunyai keprihatinan tertentu terhadap kesejahteraan sosial politik negaranya dan harus taat sebagai seorang warga negara. Sedangkan pemerintah harus melaksanakan suatu tanggung jawab yang berasal dari Allah itu sendiri. Demikian penjelasan saya tentang demokrasi dan HAM menurut perspektif Alkitab dan iman Kristen. Terima kasih. Shalom.